Selain memiliki rasa yang gurih ketika digigit dan renyah, kue kering Lebaran juga terkenal awetnya. Ada banyak sekali ragam kue kering Lebaran yang muncul saat Lebaran. Kue kering Lebaran juga sangat cocok dijadikan cemilan di saat senggang, biasanya menjadi cemilan yang digemari anak-anak maupun keluarga di kala santai. Sembari menyambung tali silaturahmi, ada banyak ragam kue kering untuk hidangan saat Lebaran. Simak video berikut ini rekomendasi kue kering untuk Lebaran. Kue ini sangat mudah didapatkan, karena kue kacang tanah ini banyak tersedia di toko-toko kue, minimarket, pasar dan pusat perbelanjaan lainnya. Sangat cocok jika disajikan saat Anda sedang bersantai sendiri maupun bersama keluarga. Untuk proses pembuatan kue kacang tanah ini memang tidak terlalu sulit. Maka dari itu Anda akan lebih mudah dalam membuat sajian kue kacang tanah. Setiap orang memiliki kue kering andalannya masing-masing sesuai dengan selera yang dimilikinya. Berbicara mengenai pilihan rasa, maka coklat menjadi salah satu rasa yang cukup banyak memiliki penggemar, dan bukan tidak mungkin Anda pun salah satu di dalamnya. Kue kering renyah bercita rasa coklat selalu jadi favorit semua orang. Untuk melengkapi kelezatannya, kacang cincang kasar akan dijadikan taburan di permukaan atas kue ini. Kue lidah kucing adalah sejenis kue kering yang berbentuk seperti lidah kucing, panjang dan tipis, yang berasal dari Belanda. Kue lidah kucing memiliki rasa yang enak, gurih dan renyah. Kue ini masuk ke Indonesia dari Belanda seiring dengan kolonialisasi Belanda. Dalam bahasa Belanda, kue ini dinamakan katetong. Kue lidah kucing di Indonesia sudah dikenal secara luas dan disukai di seluruh Nusantara. Kue kering ini menjadi sajian khas di musim perayaan hari raya seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Imlek. Kalau tidak tahu, kue semprit ini bentuknya seperti bunga dan kue semprit ini juga identik sebagai kue khas Lebaran. Selain kue nastar, kue putri salju, dan kue kastengel. Kue semprit ini tentunya tak hanya cantik dipandang, tetapi juga memiliki rasa lezat kala disantap. Kue semprit merupakan salah satu jenis kue yang banyak dijumpai di Indonesia dan lekat dengan nuansa pesta hari besar seperti Lebaran. Kue semprit termasuk salah satu jenis kue kering berbahan dasar tepung terigu, maizena dengan tekstur yang lembut kala disantap. Saat di dalam mulut pun kue semprit terasa renyah dan tidak sulit dikunyah. Kenapa nama kue ini kue semprit? Hal ini karena proses pencetakan kue menggunakan plastik, spuit, sehingga oleh orang Indonesia disebut kue semprit. Kaastengels, bahasa Belanda bisa disebut keju batang, adalah kue kering yang dibuat dari adonan tepung terigu, telur, margarin, dan parutan keju. Kue ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya sekitar 3–4 cm dan lebarnya 1 cm, dan dipanggang di dalam oven hingga kuning keemasan. Jenis keju yang digunakan tergantung pada resep dan selera orang yang membuat, bisa berupa keju Gouda, Edam, atau keju cheddar. Keju parmesan juga sering digunakan agar kue lebih harum.
Kue kering Kaastengels biasanya dihidangkan pada berbagai hari raya, mulai dari Natal, Idul Fitri, sampai Tahun Baru Imlek. Kue ini dijual di toko kue, toko roti, dan toko swalayan dalam kemasan toples plastik. Kue putri salju adalah sejenis kue kering yang berbentuk bulan sabit dan di atasnya diselimuti dengan gula halus seperti salju. Kue putri salju dibuat dari adonan tepung terigu, tepung maizena, mentega dan kuning telur yang dipanggang di dalam oven sampai matang dan di atasnya diselimuti dengan gula halus. Kue ini banyak digemari oleh orang-orang karena rasanya yang enak, gurih, manis dan dingin ketika menggigitnya. Kue putri salju biasanya menjadi sajian khas pada hari raya, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Imlek. Kue putri salju biasanya dijual dalam kemasan toples plastik di toko roti, toko kue, dan pasar swalayan. Nastar, kue kering berbentuk bulat ini biasanya diisi dengan selai nanas yang manis dan lembut. Tekstur kuenya sendiri yang lumer di mulut dan menghadirkan sensasi makan tersendiri. Nama nastar sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni ananas yang berarti nanas dan tart yang berarti kue atau pie. Nastar disebut terinspirasi dari kue pie yang biasanya berisi apel atau blueberry. Namun, karena buah itu sulit ditemui di Indonesia, maka diganti dengan nanas. Kacang sembunyi, kacang umpet, merupakan salah satu cemilan atau kue kering yang sangat pas untuk disajikan saat Lebaran tiba. Kacang sembunyi ini kita simpan dalam toples kedap udara agar tahan lama dan tidak melempen dan tetap renyah. Kue ini berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Camilan manis dan gurih tak pernah luput untuk disajikan saat Lebaran. Selain kue-kue kering, aneka variasi camilan dari kacang juga cukup digemari masyarakat tanah air.